Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, sobat geografi dimanapun Anda berada. Kawan-kawan, hari ini kami sekeluarga berada di lereng Gunung Penanggungan, yakni di kawasan bumi perkemahan yang sangat ramai. Kalau kawan-kawan pernah ke Trawas, mampir ke air terjun Derundung. Nah, ini tempatnya kawan-kawan sekalian. Ini hari ini kami bersama keluarga sedang menikmati suasana alam yang ada di kawasan bumi perkemahan air terjun Derundung. Kawan-kawan sekalian, jika kita berbicara terkait dengan gunung aktif yang ada di Indonesia, perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki gunung aktif kurang lebih 500 kawan-kawan. Jadi mohon maaf, Indonesia memiliki gunung berapi kurang lebih 500. Di antaranya 350 gunung masih aktif dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan 150 itu gunung yang tidak aktif atau mati, dan juga gunung yang dorman. Dorman itu bahasanya orang Sidoarjo semaput kawan-kawan sekalian ya, semaput. Jadi artinya bukan mati, tapi saat ini lagi tidur, tapi sewaktu-waktu jika ada dinamika geologis yang ada di dalam bumi akan aktif kembali. Nah, itu ada banyak contohnya gunung-gunung dorman yang ada di Indonesia. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kita melihat kawasan ini, kami pantau sangat asri sekali. Diversifikasi tumbuhannya sangat bermacam-macam. Ada mahoni, ya, ada pinus, ada kopi, macam-macam kawan-kawan sekalian. Nah, ini menjadi manifestasi tersendiri bagi Kabupaten Mojokerto khususnya dan Indonesia secara umum, bahwa kondisi seperti ini harus dipelihara sehingga alam-alam yang ada di Indonesia ini tetap terjaga, kondisi fisik alamnya tetap dapat dipertahankan. Dan juga selain itu, kalau kita lihat kawan-kawan sekalian, coba kita lihat teman-teman, ini di sekitar kita ini kawan-kawan. Nah, ini ini istri saya, sahabat-sahabat. Ini ada Kak Jihan lagi TKB ya Kak Jihan ya. Nah, yang belakang itu Markibas, itu adik Abbas itu ya. Lagi PAUD itu ya. PAUD di mana, Dek? Loh, Bufi? Nah, lagi di PAUD Ketegan teman-teman kalian. Jadi sekarang lagi work from home, tapi belajarnya di rumah gurunya teman-teman sekalian, adik Abbas itu. Nah, kalau kita lihat kembali lagi kawan-kawan sekalian, ketika alam itu terjaga, kalau kita lihat selain sisi positif terhadap alam itu sendiri, kestabilan lereng dan sebagainya, tentunya akan mendapatkan pemasukan bagi aset daerah kawan-kawan sekalian, pendapatan asli daerah. Coba kita lihat kawan-kawan. Nah, di kamera itu kawan-kawan lihat, coba itu ada banyak sekali pengunjung. Itu membuktikan bahwa pengunjung merasa nyaman di lokasi ini. Kenapa? Karena alamnya merasa dijaga, sehingga wisatawan berbondong-bondong ke sini untuk menikmati hawa segar, menikmati alam yang rindang ini dengan tujuan refreshing dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat kawan-kawan sekalian, di sekitar kita ini masih ada pohon-pohon besar seperti ini, masih ada diversifikasi tumbuhan seperti ini. Ini jika kita berbicara tentang kebencanaan, tentunya ini adalah bagian daripada kapasitas yang ada di siklus kebencanaan. Kapasitas itu bisa kapasitas wilayah, bisa kapasitas sumber daya alamnya, bisa kapasitas sumber daya manusianya, dan sebagainya. Kalau kita lihat hari ini adalah kapasitas sumber daya wilayahnya. Bagaimana kondisi alam sangat stabil. Insya Allah kawan-kawan sekalian, jika kita melihat kondisi seperti ini, kestabilan lereng, kemungkinan kecil terjadinya longsor itu kemungkinan terjadinya longsor sangat kecil, bahkan nihil. Artinya bahwa kalau kita lihat ketika kerentanannya kecil,
dilihat kalau kita kerentanan berarti kan kecil, itu berarti bahwa tumbuhannya banyak, itu berarti kan kerentanannya kecil. Itu memungkinkan, artinya kapasitas itu semakin besar. Otomatis dalam kajian kebencanaan ketika kapasitasnya besar, kerentanannya kecil, ya, HV, ya, jadi ancamannya juga kecil, kemungkinan resikonya itu dalam formulasi tersebut itu juga kecil, teman-teman sekalian. Nah, coba kita lihat kawan-kawan sekalian, sangat elok sekali. Sekarang pukul 11.50 kawan-kawan, waktu Indonesia bagian barat. Ini awalnya cuacanya cukup mendung mesra, ya Kak ya. Jadi artinya nah ini mendungnya hawanya, mesranya ini kawan-kawan. Nah kawan-kawan sekalian, sobat geografi dimanapun teman-teman berada, jika kita berbicara tentang carrying capacity, ada apa sih, boleh nak? Carrying capacity atau kapasitas wilayah, tentunya hari ini kita melihat bahwa kondisi alam yang ada di Delondong ini secara kapasitas wilayah sudah sangat terpenuhi. Jika dalam sebuah perkotaan itu indikator bahwa pemerintah hari ini ada regulasi bahwa harus 30% sampai 40% dari luas lahan sebuah kabupaten atau kota itu minimal 30 sampai 40% itu adalah kawasan ruang terbuka hijau, kawan-kawan sekalian. Nah, tentunya hari ini kita melihat bahwa Mojokerto ini sudah sangat terpenuhi kalau kita berbicara tentang kapasitas wilayahnya, karena masih banyak tumbuhan-tumbuhan, masih banyak diversifikasi tanaman yang masih terawat dan terjaga. Oke, kawan-kawan sekalian, mungkin cukup itu informasi dari keluarga kecil kami. Mudah-mudahan sekilas informasi ini menambah pengalaman kita bersama, menambah bagaimana informasi ini harus tetap kita berikan kepada kawan-kawan sekalian, sehingga upaya-upaya untuk pemahaman kawasan Indonesia ini bisa tercapai. Cukup sekian, Wonokromo udan terus, nedo nerimo, pangeran sing bales. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ayo coba